Kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan sebagai pengantar kita dalam ibadah pada hari ini, juga di dalam akhir tahun ini. Kita membuka di dalam Lukas pasal yang ke-17. Kita akan baca secara bergantian Lukas pasal 17 ayat 7 sampai kepada ayat 19. Ada dua perikop yang kita akan baca secara bergantian. Dari ayat 7 sampai ke ayat 19. Saya terlebih dahulu ayat ke-7. Bapak Ibu akan menyambut kepada ayat ke-8. Demikian seterusnya sampai kepada ayat ke-19. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya? Ia berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ayat ke-8. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ayat 12. Dan berteriaklah Yesus, Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikian pembacaan firman. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan memberikan firman Tuhan, menuntun hidup kami, dan kiranya Tuhan juga hadir di tempat ini, sehingga ketika Tuhan hadir, berkat-Mu yang terutama yaitu kebenaran firman Tuhan boleh tersampaikan, dan kami yang mendengar bukan pulang dengan sia-sia, tetapi kami pun berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar kami belajar untuk bersyukur, karena Allah lah Allah yang setia, yang memberikan kasih karunia kepada kami yang tidak layak ini. Berkenanlah hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sebelum saya menjelaskan di dalam dua perikop ini dalam khotbah akhir tahun, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam tempat ini. Siapa yang berhutang? Allah berhutang dengan kita atau kita berhutang dengan Allah? Atau kita jelaskan, apa saja hutang Tuhan kepada kita dan apa saja hutang kita kepada Tuhan? Itu pertanyaan ya, pertanyaan akhir tahun. Paling gampang kan, siapa yang berhutang? Kita, manusia, atau Allah yang berhutang dengan kita? Pasti, di sini kita menjawab bahwa kita lah yang berhutang sama Tuhan. Karena di dalam pertanyaan ini akan mengukur bagaimana relasi kita kepada Tuhan. Tapi banyak orang yang berpikir, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa Tuhanlah yang berhutang kepada kita. Tuhan adalah Allah yang pemurah. Sudah sepantasnya Dia memberikan kemurahannya kepada kita. Kita seolah berkata kepada Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan, Kau berhutang banyak. Di tahun 2023 banyak janji-janji, hutang-hutang yang tidak pernah Kamu penuhi. Dan ini mengukur kerohanian kita. Ada suatu cerita, tentu ceritanya ada suatu ilustrasi yang tidak mungkin terjadi. Ada seorang ibu, suatu tempat, dia berada dalam suatu tempat dan dia bersama dengan anak laki-laki yang dicintainya. Singkat cerita, dia melihat rumahnya itu dihantam tornado yang sangat besar. Bapak Ibu tahu tornado mungkin tidak pernah terjadi dalam hal di Indonesia. Tapi itu terjadi. Tornado itu menyapu rumahnya dia dan dia melihat juga anak laki-laki yang disayanginya itu terbang, tersapu oleh tornado. Dia melihat itu dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan dengan suara nyaring, Tuhan tolong anak saya. Tuhan anak laki-laki saya yang dikasihi, tolong kembalikan kepada dia. Berteriak-teriak. Ya ini tentu ilustrasi
Singkat cerita, pusaran tornado itu menyebabkan dia juga kembali. Jadi setelah dia berdoa, anak laki-laki itu datang, terlempar, masuk ke dalam pelukan daripada ibunya. Wah, dia kaget. Ternyata anaknya selamat dari pusaran tornado. Dan ketika dia melihat anak itu, dia lihat dengan saksama anak laki-laki itu. Anak itu masih hidup. Tapi dia berkata kepada Tuhan dengan suara nyaring juga, Tuhan, tadi saya lihat dia pakai topi. Tolong kembalikan juga topi yang tersapu dengan tornado. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini suatu ilustrasi yang aneh sekali. Dia berseru, Tuhan selamatkan anak laki-laki, dan Tuhan sudah menjawab secara mujizat. Tetapi ketika mujizat itu sampai, ada anaknya yang selamat di pangkuannya. Dia melihat anak itu dan dia tidak mengucap syukur. Dia bahkan meminta Tuhan kembalikan topi. Ini topi juga mahal, topi anaknya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini suatu ilustrasi yang mungkin menggelitik. Suatu hal yang masa dia sudah mendapatkan yang namanya anaknya lebih indah daripada sekedar topi. Tetapi ini jangan-jangan juga terjadi dalam hidup saya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengapa? Kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu terjadi karena mujizat. Bukan karena kehebatan kita, tetapi Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia. Kita sudah merayakan Natal, tetapi kita meminta kepada Tuhan, aku mau yang lebih daripada itu. Aku menuntut kepada Tuhan, seharusnya aku mendapatkan A, B, C, D, berkat-berkat materi. Tapi kita lupa bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbesar. Anaknya mati di atas kayu salib. Memberikan yang paling kita butuhkan, keselamatan. Mari kita merenungkan di dalam pembelajaran kita. Bagaimana Lukas mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Dua perikop ini dibangun. Lukas menjelaskan ada Tuhan dan hamba. Siapakah Tuhan? Siapakah hamba? Siapakah hamba? Siapakah Tuhan? Kita sadar bahwa di dalam membaca ini, jelas sekali Tuhan adalah Tuhan. Kita tahu itu pasti mengacu kepada Allah. Kita adalah hamba, kita adalah hamba. Maka di dalam perikop yang sudah kita baca dalam ayat 7 sampai kepada ayat ke-10 menceritakan kepada ada seorang Tuhan yang memerintahkan hambanya untuk mengerjakan pekerjaannya sudah sepatutnya. Maka ketika dia pulang dari ladang, Tuhan itu pun juga perintahkan segera masaklah, berikanlah makanan. Dia tidak ada istirahat seolah-olah Tuhan itu kejam. Tetapi apa yang dijelaskan oleh Lukas mengatakan sudah sewajarnya hamba itu mengerjakan pekerjaan tersebut. Dia adalah hamba yang tidak berguna. Dia adalah hamba yang harusnya melakukan pekerjaan Tuhan, pekerjaan tuannya. Ini adalah hal yang tersebut. Ada tuan dan hamba. Itu adalah hal yang wajar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, nih hari ini hujan. Rumah sudah mulai ada yang bocor. Mungkin ada pergumulan seperti itu, saya juga mengalami demikian. Biasanya kalau bocor itu harus segera direnovasi, segera diperbaiki sebelum masa-masa hujan makin banyak. Nah, ini sudah mulai hujan. Biasa kita panggil tukang, kita panggil orang yang ahlinya, kita deal. Ini ada bocor di sini, bocor di sini, bocor di sini, tolong ya perbaiki dengan jangka waktu tertentu, dengan harga tertentu. Kita berusaha untuk menyelesaikan tepat waktu. Singkat cerita, tukangnya itu mengerjakan dengan baik, dia kerjakan selama seminggu, dia bagus sekali, dia menyelesaikan dengan sesuai dengan apa harapan kita. Tapi tukang itu ketika menyelesaikan, dia berkata kepada orang yang menyewa dia, yang memanggil dia berkata, Tuhan, karena saya sudah menyelesaikan renovasi ini, maka saya juga punya hak. Apa itu? Saya juga punya hak pakai selama seminggu ruang kamar tidur Bapak Ibu. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tidak saya perbaiki kamar tidurnya, Bapak Ibu nggak bisa tidur. Maka saya juga punya hak untuk tidur di tempat Ibu, tempat di mana engkau, Bapak Ibu tidur. Kalau kita mendengar ini, kita harus bilang, gila, apa ini? Ini absurd banget. Suatu hal yang aneh. Suatu hal, kamu sudah mengerjakan, sudah sewajarnya kamu mengerjakan. Tapi kok kamu di akhir daripada pekerjaan, kamu menuntut hal yang tidak masuk akal. Ini adalah hal yang absurd, Bapak Ibu. Dan kadang-kadang kita juga melakukan hal yang sama kepada Tuhan kita, yaitu Allah kita. Tuhan sudah berikan anugerah yang terindah. Tapi kita minta, sudah sepantasnya saya punya hak warisan, saya punya kerajaan surga, saya sudah bekerja merenovasi kerajaan surga, saya sudah bekerja di GRI Cikarang, Tuhan lihat, karena saya mengerjakan pekerjaan 2023, banyak orang terberkati, sudah sepantasnya saya minta hak untuk tidur, untuk melakukan segala sesuatu, segala kita minta kepada Tuhan, karena saya sudah bekerja bagi kerajaan surga. Memang betul kita sudah bekerja bagi kerajaan surga. Tetapi kita harus sadar di dalam perikop yang kita sudah baca, kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna.
sudah sewajarnya dan sudah mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita harus mengembalikan segala puji dan hormat karena Allah lah yang sudah terlebih dahulu memberikan anugerah kepada kita. Makanya menjadi pembelajaran refleksi bagi kita mengantar. Dan Injil Lukas sangat indah menjelaskan bagaimana seorang hamba kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tadi khotbah saya menceritakan seorang Samaria yang bersyukur, yang menjadi inti daripada penjelasan saya di dalam pasal ke-17 ayat 11 sampai kepada 18. Di situ dijelaskan ada 10 orang kusta. Yang 10 orang itu berseru dengan suara nyaring. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia melihat ada Tuhan Yesus berjalan. Dia berkata, Guru, atau dikatakan Tuanku, my master, my Lord. Tuhan sembuhkan, have mercy on me. Dia berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kusta berbeda dengan pada zaman sekarang. Kusta pada zaman sekarang bisa disembuhkan. Tetapi pada zaman itu tidak bisa disembuhkan kalau bukan karena anugerah Tuhan. Kusta juga menyatakan itu adalah hukuman Tuhan. Seringkali Tuhan menyatakan hukuman dengan memberikan kusta. Sebagai contoh, kakak daripada Musa, Miriam, dia menghina. Masa Tuhan hanya berfirman kepada Musa? Tentu juga Tuhan berfirman kepada saya, kepada Miriam. Maka Miriam itu dihukum. Dia diusir dari perkemahan, mengalami kusta. Kusta identik dengan hukuman Tuhan. Maka ke-10 orang itu, pada zaman itu, konsep itu, mereka sadar bahwa mereka itu adalah orang yang dihukum Tuhan. Walaupun belum tentu ya, kusta sama dengan hukuman Tuhan. Tapi tradisi atau budaya saat itu mengatakan bahwa yang mengalami kusta itu sama dengan yang namanya hukuman Tuhan. Dan hukuman daripada itu bukan hanya masalah hukuman secara jasmani. Ya kusta, Bapak Ibu, pelan-pelan bisa lumpuh ya secara pelan-pelan. Itu seperti mati pelan-pelan. Ada istilah tuh mati pelan-pelan. Jadi digerogotin sampai mati, sampai kita nggak sadar, putus seperti itu. Tapi bukan hanya itu saja. Bukan hanya dia mengalami kematian, nantinya menuju kematian secara jasmani, tetapi dia kematian secara komunitas. Karena mati juga bisa ditentukan dengan kematian secara komunitas. Mengapa? Karena dia diasingkan, dia dikeluarkan dari gerbang kota. Dia tinggal di jauh. Bahkan di dalam tradisi mengatakan kalau dia kusta, dia harus berkata kepada dirinya najis. Kenapa? Karena supaya orang di luar sana atau orang yang sehat tidak boleh bersentuhan dengan dia. Artinya dia sudah ada barrier, ada suatu hal yang tidak mungkin disentuh. Maka berat sekali orang kusta tersebut. Udah menuju ke dalam kematian secara jasmani, sudah mengalami keterputusan juga di dalam yang namanya komunitasnya dia. Dan juga orang kusta juga mengalami keterputusan yang paling menyedihkan, yaitu mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Zaman dulu, beribadah harus ke bait suci, harus ke tempat di mana ada tempat yang harus tahir, memberikan korban. Tapi bagaimana mereka bisa mempersembahkan korban kalau diri dia tidak tahir, tidak sembuh dari kusta ini. Maka kusta itu begitu suatu anugerah Tuhan tuh terputus dari jasmani, dari suatu komunitas, dari suatu kaumnya, terputus juga dari berkat secara rohani. Maka 10 orang ini mengatakan suatu state yang hopeless, suatu state yang tidak berdaya, hopeless, tidak ada pengharapan. Bagaimana dia bisa datang kepada Tuhan, bagaimana dia bisa beribadah kepada Tuhan, bagaimana dia bisa sembuh, karena yang bisa menyembuhkan pada zaman itu adalah Tuhan itu sendiri. Bahkan seorang ahli sejarawan, Josephus, mengatakan, orang kusta itu sama seperti mayat hidup. Sudah, tinggal tunggu mati saja. Nggak ada yang berani mendekati. Bapak Ibu ya, ini kan kalau bayangkan ya sebenarnya waktu awal-awal COVID juga sebenarnya kita juga ada ketakutan seperti itu ya. Bahkan salah satu jemaat dari gereja ini sampai, saya dengar cerita dalam kesaksian, itu sampai di dalam klaster itu diblokade Bapak Ibu. Jadi itu saking takutnya tertular. Itu rumah yang menuju tempat itu ya, itu ditutup sama dahan itu ya. Katakan suatu, parah banget manusia bisa melakukan demikian karena saking takutnya. Saya tidak melanjutkan. Tetapi 10 orang kusta ini ada suatu hal yang sangat hopeless. Dia tidak berdaya, tidak mungkin bisa ditolong, tetapi dia melihat ada harapan. Harapan itu bukan dari dirinya, tetapi dia melihat ada Yesus yang dikenal pada zaman itu. Dia bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Maka dia berseru, dia berseriak dengan suara nyaring. Bapak Ibu bisa melihat ayat 12. Ketika mereka melihat itu, ayat 13 dia berteriak, Yesus Guru, Tuanku, kasihanilah kami, have mercy on me. Lalu Tuhan memandang dan menyembuhkan dia. Lihat, dia memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kesembuhan. Mereka menjadi
Kesembuhan itu bukan hanya kesembuhan yang sangat secara jasmani, maka kesembuhan itu juga mengubah mereka bisa masuk lagi ke dalam kaumnya. Mereka bisa kembali beribadah. Dari yang terputus, jadi Bapak Ibu, mati itu bukan masalah mati secara jasmani, tapi mati itu juga secara spiritual. Dia bisa kembali lagi. Tetapi Bapak Ibu, kenapa bisa sembuh sih? Kenapa sih bisa sembuh? Bukan para imam yang menyembuhkan. Bukan gara-gara dia datang, berlari, terus akhirnya dia bertemu dengan imam atau orang-orang yang pada zaman itu sesuai dengan Taurat Musa. Mereka harus datang menghadap kepada imam, dicek nih kulit-kulitnya, rambutnya, semua dicek. Apakah masih ada tanda-tanda kusta? Kalau tidak ada tanda kusta, mereka boleh dikatakan tahir. Itu pada tradisi pada zaman itu, atau hukum Taurat pada zaman itu. Tidak, bukan para imam yang menyembuhkan, karena para imam cuma ngetes, cuma sebagai antigen ya kalau nggak salah ya, tes ya. Ini kusta apa enggak, ceknya dia tuh imamnya. Tidak. Tapi jelas sekali Tuhanlah yang menyembuhkan. Tapi menarik ya, teologi reform mengatakan bahwa walaupun Tuhan memberikan kesembuhan, sadar bahwa Allah itu berdaulat. Mengapa? Karena kesembuhan ini bukan kesembuhan hanya di dalam sentuhan saja. Kadang-kadang di dalam teologi lain mengatakan bahwa kita mau sembuh, kita harus disentuh fisik. Kita harus ada yang namanya miracle secara sentuhan. Atau ada suatu ritual itu. Ketika dikasih apalah itu, saya juga tidak tahu. Sehingga akhirnya sembuh, tidak. Tetapi Tuhan di dalam perikop-perikop, dalam mujizat kesembuhan, seringkali Tuhan pakai metode yang berbeda-beda. Pernah Tuhan menyembuhkan dengan ludah. Bapak Ibu, coba ya saya pakai ludah ya, tempel di situ. Waduh, itu orang buta ditempel pakai ludah. Bisa marah. Tapi Tuhan menyembuhkan. Ada yang dengan perkataan, ada seorang hamba, seorang anak, dia sakit, pulanglah. Dia di tengah perjalanan dia pulang. Begitupun juga orang kusta 10 ini. Dia berkata, pulanglah, kamu masuk ke dalam, jadi dia di gerbang kota, suruh masuk ke dalam imam. Berarti kan masuk ke dalam pusat kota. Itu suatu hal iman yang sangat besar sekali. Tapi Tuhan di tengah perjalanan dia sembuh. Lihat, Tuhan itu tidak bisa dikotak-kotakan. Allah yang berdaulat tidak bisa dikotakan dengan satu metode. Kalau Tuhan mau menyembuhkan saya, dia harus pegang saya. Tidak. Alkitab memberikan indikasi berbeda. Dengan sentuhan, dengan perkataan, dengan hal yang jauh. Bapak Ibu, sebenarnya Allah kita juga memberikan suatu hal yang sama. Kalau kita ingat kisah Naaman ya, ini kan mirip, ini paralel sama ya, Naaman ya. Naaman di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, Elisa itu kan nggak pernah datang kepada Naaman. Naaman tuh kayak datang kepada rumah Elisa, tapi Elisa tuh nggak nongol. Dia cuma pakai bujangnya, asistennya si Gehazi ya, datang, suruh kamu nyemplung ke sungai Yordan. Itu kan kena pride ya. Panglima, jenderal, datang, disambut sama asisten rumah tangga. Kamu itu nyemplung 7 kali di sungai Yordan. Mirip loh. Tuhan memberikan mujizat sama ya. Elisa cuma memerintahkan nanti di sungai Yordan kamu akan sembuh. Sama Tuhan Yesus juga lakukan hal yang sama. Tuhan Yesus berkata, pergilah kepada imam, tidak ada sentuhan, tidak ada sentuhan fisik, dan dia sembuh. Ada sama. Maka kita mesti menyadar, ada metode yang Tuhan berikan. Tapi juga metode itu bukan hal yang mutlak bagi kita. Bagi Tuhan, untuk yang namanya sembuh daripada kita, Tuhan kita paksa satu cara. Ini suatu hal yang menarik ya. Kadang-kadang kan kita di dalam melayani Tuhan ya. Kita perlu ngerti konsep melayani Tuhan. Kita harus mengerti dengan sungguh-sungguh bagaimana melayani Tuhan. Itu betul. Tapi kadang-kadang Tuhan pakai metode lain. Kadang-kadang kita berjalan dulu, sama seperti si kusta ini ya. Berjalan, 10 kusta itu, di tengah jalan baru sembuh. Artinya apa? Tuhan pakai metode. Satu metode, ngerti dulu melayani, baru akhirnya melayani. Tapi ada juga yang nggak ngerti. Motivasi mungkin melayani cari pacar, cari cewek. Motivasi mungkin cari teman, suasana bisnis. Tapi di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan tahirkan. Tuhan berjalan dengan orang tersebut, akhirnya sadar, seharusnya saya tidak demikian, maka Tuhan ubahkan. Sehingga hati dia, motivasi dia, perbuatannya diubahkan. Sama ya. Metodenya berbeda, tetapi cara Tuhan yang berbeda-beda. Maka kita tidak bisa menyatakan, ini harus benar dulu, dia harus tahu doktrin A, B, C, D, E, F, G, baru melayani. Tidak. Kadang-kadang kita mesti melihat pola berikutnya, metode berikutnya. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai, mungkin dia tahu sedikit, mungkin dia tahunya seberapa, tapi selama dia berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin perlu waktu yang panjang, setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka dia mengerti. Saya kembali lagi dalam bagian ini. 10 orang kusta itu dia berjalan kepada imam. Akhirnya 1 orang itu kembali. Dan saya akan mengeksposisikan 1 orang yang bersyukur ini.
Lukas punya hal yang menarik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Injil Lukas ada perbedaan antara Injil Matius, ada perbedaan perspektif, bukan berarti ada dua Injil, tapi ada perspektif. Kalau Injil Matius menceritakan penggenapan daripada janji Abraham dengan janji Raja Daud kepada Yesus Kristus. Artinya, silsilah daripada silsilah Matius dimulai dari Bapak Abraham. Mengapa? Padahal kita tahu bahwa manusia pertama adalah Adam. Bapak Ibu sadar ya, demikian ya. Baca, kok harusnya Matius itu mulai dari Adam dong? Kenapa mulai dari Bapak Abraham? Itu mau menceritakan kepada kita, Injil Matius atau penulis kitab Matius, itu mau menceritakan ada penggenapan, ini lu nenek moyang kita, ini lu orang-orang Yahudi percaya bahwa Bapak Abraham adalah sumber berkat janji tanah itu diteruskan, nantinya digenapi oleh Yesus Kristus. Maka silsilah itu dimulai dari Bapak Abraham. Tapi berbeda perspektifnya di dalam Injil Lukas. Injil Lukas menceritakan silsilah itu dari Adam. Dari Adam, mengapa? Karena dia mencatatkan bahwa Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, bukan hanya menyelamatkan orang Yahudi, tetapi semua orang. Dia memberikan keselamatan dari Adam. Jadi semua ras, semua suku, semua bangsa, semua bahasa juga mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Tuhan membuka, maka silsilah menyatakan Yesus adalah Juru Selamat. Artinya ada suatu hal yang menarik dari Lukas. Maka Injil Lukas, salah satu Injil Lukas yang hanya unik dari Injil Lukas adalah perumpamaan anak yang hilang. Itu hanya satu-satunya di dalam Injil Lukas. Tidak ada di Injil lain. Mengapa? Karena menceritakan bahwa ada lu si bungsu. Ada lu kita semua yang harus dicari. Kita ini orang termarginalkan, orang bungsu. Cerita tentang gembala juga unik. Gembala yang datang kepada Tuhan. Itu ada suatu orang yang termarginalkan. Bapak Ibu termarginalkan, ngerti ya? Termarginalkan itu kasta yang paling rendah. Tapi Tuhan memberikan keselamatan. Tadi kita doa PI menceritakan itu kasta yang paling rendah. Tuhan juga berikan keselamatan kepada kasta terendah. Jangan merasa ya kita lihat, kita senang ya di sini ya. Masa diri kita kasta tertinggi. Tidak. Kita sebenarnya kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita tidak bisa duduk di tempat ini. Injil Lukas punya perspektif begituan. Mengapa dikatakan demikian? Karena nantinya di Injil Lukas, dia sengaja ya. 10 orang kusta, 1 orang itu adalah orang asing, dikatakan dia adalah orang Samaria. Ada plot twist. Loh, harusnya yang seharusnya bersyukur kepada Tuhan adalah orang Yahudi. Harusnya yang bersyukur kepada Tuhan adalah nenek moyang yang punya hukum Taurat, yaitu keturunan dari Bapak Abraham. Kenapa sekarang Samaria yang saat itu memang dia nenek moyang dari Abraham, tetapi dia itu adalah campur, orang kawin campur, orang Samaria yang kawin campur. Mengapa malah orang asing, 1 orang ini yang secara kastanya itu lebih rendah, malah dia balik mengucap syukur. Ini ada plot twist, ada sebenarnya penjelasan, ada suatu penjelasan kepada kita bahwa Tuhan juga memberikan iman, keselamatan kepada orang yang kembali kepada Tuhan. Orang ke-10 itu yang kembali kepada Tuhan, dia kembali memuliakan nama Tuhan. Ini kata yang dikatakan di ayat 15 kan ada kata yang menarik ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Itu ayat 15 itu mirip dengan yang namanya respon daripada gembala. Lukas pasal yang kedua, itu ceritakan ketika mereka melihat bayi Yesus, mereka berbalik, kembali, dan memuliakan nama Tuhan. Jadi sengaja. Artinya apa? Injil Lukas menceritakan bahwa orang-orang yang termarginalkan dari gembala, dari yang namanya orang Samaria, yang kusta lagi, double minority, dapat juga anugerah keselamatan. Ini adalah motif reversal, motif yang sering terjadi di dalam pembacaan Injil daripada Injil Lukas. Yesus datang bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada orang-orang yang termarginalkan. Allah datang ke dalam dunia ini. Ini poinnya. Ini adalah ini. Maka secara logika, kalau ini adalah orang asing, Samaria adalah orang asing, maka sudah sewajarnya dan ini menjadi teladan bagi kita semua untuk kembali memuliakan Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Plot twist ya, harusnya yang mengucap syukur harusnya orang Yahudi ya. Seharusnya 9 orang itu harusnya mengucap syukur ya. Bapak Ibu kalau misalnya ada anak kita perlu diajar untuk berterima kasih. Tapi kalau yang banyak berterima kasih itu justru orang lain, kita merasa hal yang aneh. Kok malah dia ya? Malah orang lain yang kita tidak kenal jauh lebih sopan, lebih berterima kasih kepada kita. Ada hal yang menarik, ada hal yang salah.
Nah ini yang terjadi. Injil Lukas menekankan harusnya orang Yahudi secara logika, secara hukum Taurat, dia harusnya kembali mengucap syukur kepada Allah. Tetapi mereka tidak bersyukur. Mereka tidak bersyukur. Mereka sama-sama berteriak kepada Tuhan dengan suara nyaring. Mereka sama-sama meminta pertolongan. Mereka kondisi yang sangat tidak berpengharapan. Mereka minta kepada Tuhan, kepada guru Yesus. Tetapi hanya satu orang yang kembali kepada Tuhan. Harusnya mereka kembali. Dan ingat ya, di ayat 15 itu mereka kembali. Satu orang itu kembali dengan suara nyaring. Berarti artinya dia memberitakan, dia ada ekspresi yang diceritakan. Kadang-kadang kan yang penting kita memuji nama Tuhan dalam hati ya. Kan bilang, jangan teriak-teriak. Puji nama Tuhan dengan dalam hati. Tuhan tahu. Kadang-kadang, tapi kita mesti jujur lah. Kalau nonton bola nonton bola ya. Tapi kalau teriak golnya dalam hati gimana ya? Saya nggak ngerti ya. Kemarin Argentina sama Argentina sama siapa ya? Saya lupa. Argentina mas Prancis ya. Itu kan seru kan ya. Itu final terseru ya. Ya serunya di menit-menit terakhir ya, karena Mbappe itu ngegolin sampai menyelamatkan kedudukan kan. Itu kan seru banget ya. Nggak mungkin pendukung Prancis ketika gol itu langsung nggak absurd juga ya. Pasti kan ekspresi keluar dari hatinya, keluar mengatakan, wih ini favorit saya, keluar gitu ya. Saya rasa ini juga ekspresi yang harusnya juga ada ya. Kalau kita bersyukur sama Tuhan, yang penting hati. Tuhan tahu lah, Tuhan tahu. Tapi kita harus juga bersyukur dengan suara yang nyaring, dengan kita sampai orang-orang sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan tahu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus melakukan demikian. Saya lanjutkan ke dalam hal ini. Apa responnya? Setelah selesai ya, akhirnya Tuhan meresponi kepada satu orang yang kembali itu orang Samaria itu dengan pertanyaan 3, pertanyaan retorik. Saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada orang Samaria itu, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Itu retorik 1. Retorik kedua, di manakah yang 9 orang itu? Ayat 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? 3 pertanyaan retorik. Tuhan tahu 10 orang sembuh. Tuhan tahu mereka semua sembuh, tapi hanya 1 yang kembali. Nah ini jadi kalau kita balikin dalam pola Tuhan dan hamba. Tuhan dan hamba. Seolah-olah yang Tuhan siapa, yang hamba siapa. Kalau kita baca dari perikop tadi, Tuhan dan hamba. Seolah-olah mereka 10 orang itu, 9 di antara semuanya itu berkata, Tuhan, Guru, selamatkan saya. Tetapi yang benar-benar menyadari dirinya adalah Tuhan. Dan Allah itu adalah, siapa yang menyadari dirinya adalah hamba. Dan Tuhan itu adalah Tuhan. Hanya 1 orang asing ini. Mungkin 9 orang Yahudi yang tidak kembali kepada Tuhan mungkin berkata, sudah sewajarnya saya orang Yahudi. Sudah sewajarnya saya keturunan Abraham. Tuhan memberikan keselamatan bagi saya. Sudah sewajarnya saya mendapatkan yang namanya kesembuhan. Tapi dia tidak sadar diri, dia juga adalah hamba yang tidak berguna. Sudah sewajarnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu di dalam Pendeta Calvin pernah berkhotbah di dalam kebaktian umum. Kebaktian umum dikatakan mengenai bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mengapa saya katakan demikian? Ada penjelasan begitu ya. Ini kan seolah-olah menceritakan Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Kita mengingat bahwa segala sesuatu seperti hal-hal yang baik. Kita harus juga sadar bahwa dunia sudah jatuh dalam dosa. Dia memberikan, Bang Calvin menceritakan kepada kita ini berada dalam padang gurun. Sudah sewajarnya di dalam padang gurun ketemu pasir. Saya pernah bersama-sama dengan Bang Calvin ke Gunung Sinai ya. Jalan itu naik bus tuh 12 jam, seingat saya 12 jam. Itu pegunungan Sinai dari jalan ke ujung ke sini. Itu benar-benar pasir semua. Dan saya ekspektasinya apa? Tidur, bangun, tidur, semua pasir semua. Cuma beberapa ya ada kaktus-kaktus sedikit ya. Cuma ini. Kenapa? Ekspektasinya sudah wajar. Karena melihat pasti ada di padang gurun, di gurun itu pasti banyak pasir. Tidak mungkin ada air. Yang kita kaget adalah kalau misalkan di tengah padang gurun ada air yang luas. Kaget dong. Makanya hal yang sama ya. Sudah sewajarnya di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ada penderitaan.
Sudah sewajarnya ketika di dalam hidup kita di tahun 2023 atau tahun-tahun yang lalu, sudah sewajar kita mengekspektasikan di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, ada kesengsaraan, ada kemalangan. Maka ketika ada yang namanya berkat Tuhan, ketika ada oasis, ketika ada air di tengah-tengah padang gurun, itu hal yang tidak kita ekspektasikan. Maka kalau ada hal yang tidak diekspektasikan itu, respon kita harus belajar. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, melihat bahwa ini adalah anugerah daripada Tuhan. Sudah sewajarnya kita mendapatkan hal yang tidak, mendapatkan hal-hal yang kita dapatkan karena dosa kita. R.C. Sproul pernah berkata kepada kita, hanya ada orang satu-satunya yang komplain tidak adil. Kadang-kadang kita bilang, saya sudah pelayanan, saya sudah hidup benar, kok dapat kemalangan, saya sudah bekerja bagi Tuhan. Saya sudah hidup benar, hidup bersama dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Kok seolah-olah di dalam tahun 2023, Tuhan tuh nggak adil. Saya mengalami suatu hal yang mendukakan hati, atau ada suatu hal yang tidak menyenangkan hati. Kita komplain, Tuhan kok nggak adil. Tapi R.C. Sproul mengatakan hanya ada satu orang yang berhak komplain kepada Tuhan. Siapa? Yesus. Karena dia adalah orang benar yang mendapatkan kemalangan. Kita adalah orang berdosa yang sudah sewajarnya mendapatkan kemalangan. Tapi R.C. Sproul mengingatkan kepada kita, Yesuslah hanyalah satu-satu orang yang berhak komplain, tetapi tidak komplain kepada Tuhan. Yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, menggenapkan karya keselamatan. Itu yang terjadi. Maka kita harus sadar, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang tidak sebenarnya kita pantas dapat. Orang Samaria, 10 orang kusta tersebut tidak mendapatkan apa yang tidak seharusnya dia dapatkan. Itu anugerah Tuhan. Tapi dia dapat anugerah Tuhan. Hanya satu orang yang kembali memuji nama Tuhan. Maka kalau kita tarik dalam hidup kita, kita adalah orang asing, kita yang termarginalkan, maka kita pun juga harusnya sadar diri adalah hamba dan memuliakan nama Tuhan. Sudah sewajarnya. Itu wajar Bapak Ibu, sudah wajar. Sudah wajar. Sudah wajar. Maka peristiwa ini menjadi suatu dorongan kepada kita di tahun 2024 untuk melihat Tuhan dengan benar. Tuhan adalah Tuhan. Dia memimpin hidup kita dan kita adalah hamba. Dan hamba itu mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan kerajaan surga. Dan kalau kita mengerjakan dengan benar, kita hanya mengerjakan di dalam anugerah Tuhan. Kita adalah hamba yang tidak berguna dan kita harusnya mengucap syukur karena apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah keselamatan yang begitu indah. Begitu sudah suatu hal yang demikian. Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingat ya, kan kalau kita punya anak ya, kalau saya punya anak ya, kalau anak itu berkata, mama, papa, mama mesti berterima kasih kepada saya. Mengapa? Karena setiap saat ketika mama masakin makanan kepada saya selalu habiskan. Bayangkan ya, kalau misalkan saya tidak pernah habiskan makanan, itu jadi waste, itu buang-buang. Justru karena saya makan, maka papa mama harus terima kasih karena saya ini makan makanan. Bukan saya yang terima kasih kepada papa. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Ini kadang-kadang aneh ya. Kalau ini balikin kepada Tuhan ya, kadang-kadang absurd ya kepada Tuhan. Tuhan tuh harusnya terima kasih kepada saya karena saya tuh yang ambil semua berkat-berkat Tuhan sehingga berkat-berkatmu nggak terbuang dengan percuma, anugerahmu nggak sia-sia. Maka saya harusnya Tuhanlah yang bersyukur kepada saya. Itu kan seperti Tuhan hutang kepada kita. Hati-hati, Bapak Ibu, hati-hati. Maka bagian penutup, Bapak Ibu, bagian penutup. Apa yang kita bisa pelajari di dalam perikop ini? Apa bagian yang kita bisa? Kita cari Tuhan untuk apa? Kita datang kepada Tuhan untuk apa? Apakah kita mau datang untuk sembuh saja? Tapi Alkitab mengatakan di dalam kesembuhan itu, kesembuhan orang Samaria itu datang mendapatkan keselamatan yang terindah. Dia mendapatkan kesembuhan secara jasmani. Tapi dari kesembuhan jasmani itu dia bergerak ke kesembuhan atau keselamatan yang Tuhan berikan. Maka di dalam terakhir, ya ayat 19 lalu ia berkata kepada orang itu, kepada orang asing yang termarginalkan, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya apa? Ada iman yang tidak menyelamatkan. Ada iman yang palsu. Tapi dia mengucap syukur. Tuhan tahu bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Dia berikan
thanksgiving, syukur kepada Tuhan, dan Tuhan melihat itu sebagai iman yang sejati. Saya tidak mengatakan bahwa dengan pola seperti ini, metode seperti ini, Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Tidak, saya tidak mengatakan demikian. Tapi kita tahu bahwa keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Tapi orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus punya ciri khas berterima kasih kepada Tuhan. Maka kalau kita tidak menyatakan diri kita orang Kristen dan tetapi kita hidup tidak bersyukur kepada Allah kita, jangan-jangan ada kesalahan. Jangan-jangan iman kita tidak sejati. Harusnya yang tahu, yang sadar bahwa kita ini diselamatkan karena anugerah, maka respon kita harusnya memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita bersyukur. Ingat, bukan kita Tuhan, bukan kita yang Tuhan, tetapi kita adalah hamba. Tuhanlah yang memberikan anugerah. Sudah sewajarnya Tuhan mendapatkan yang namanya anugerah, mendapatkan atribut, mendapat kemuliaan kepada Tuhan. Jadi orang Samaria ini, satu orang yang terbaik, mendapatkan yang terutama, iman sejati, bahwa sudah sewajarnya memberikan pujian dan hormat kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Apa yang kasih Tuhan perikop sekali Lukas ya, kan ada plot twist ya, dia ada plot twist yang kita mesti pelajari. Tadi kan Tuhan dan hamba, Tuhan, hamba. Kita tahu Tuhan itu adalah Allah, kita adalah hamba. Plot twist yang indah yang Tuhan nyatakan di dalam Lukas adalah ternyata Tuhan yang kita sembah itu datang menjadi hamba. Plot twist. Tahu baca Alkitab ya? Mari kita buka di dalam Lukas 22. Lukas 22 ayat 27. Lukas 22 ayat 27 saya bacakan bagi kita semua. Lukas 22 ayat 27 atau kita baca secara sama-sama. Lukas 22 ayat 27. 1, 2, 3. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Lihat ya, ending dari Lukas. Tuhan berkata, siapa lebih besar? Yang makan atau yang melayani? Kita berkata, yang lebih besar adalah yang makan. Tetapi Yesus Kristus adalah yang Tuhan. Dia pemilik dari segala sesuatu. Ada plot twist. Tuhan itu menjadi hamba, menjadi pelayan. Filipi pasal 2 mengatakan bahwa ada him. Allah itu menjadi manusia. Allah itu mengambil rupa. Kenosis, mengambil yang namanya hamba, menjadi hamba. Sama seperti hamba. Dia lakukan demikian. Lihat ya, kalau misalkan kita memuliakan nama Tuhan, sudah wajar. Kita adalah hamba, memuliakan nama Tuhan, itu sudah wajar. Tetapi kalau Tuhan kita datang menjadi manusia, sama menjadi manusia dan menjadi hamba, melayani hak kita sebagai hamba, itu namanya amazing grace. Itu namanya anugerah. Maka ini menjadi respon kita ya. Ini menjadi respon sebagai penutup. Harus diresponi dengan benar di ujung tahun. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang menjadi hamba, sudah datang memberikan keselamatan, memberikan yang tidak mungkin bagi kita, tapi dilakukan kepada kita di dalam salib, maka kita punya banyak alasan untuk mengucap syukur. Dan satu-satunya alasan yang kita harus ucapan syukur, walaupun tidak ada banyak alasan, yaitu Yesus yang datang ke dalam dunia. Kita punya. Dan satu-satunya alasan yang paling mungkin, yang paling besar adalah Tuhan itu menjadi hamba. Kita harus sadar, kita harus syukuri. Anugerah yang terbesar adalah bagaimana kita bisa duduk semeja dengan Allah. Duduk karena Tuhan itu sudah melayani kita. Melayani kita menjadi hamba dan memberikan keselamatan di dalam yang namanya anugerah Tuhan. Kita harus sadar demikian. Kita harus responi dengan benar. Mungkin kita menyadari dalam pergumulan tahun 2023. Kita seolah berkata, Tuhan, begitu banyak yang terjadi, pergumulan banyak yang terjadi, suatu hal yang terjadi begitu mengecewakan. Tapi sadar, kita duduk. Kalau kita duduk, hitung berkat satu persatu ya, lagu yang indah ya. Hitung berkat satu persatu, maka kamu akan tercengang akan anugerah Tuhan. Hitung berkat satu persatu, kamu akan sadar, kita akan sadar, saya pribadi, Bapak Ibu juga sadar, bahwa berkat Tuhan jauh lebih melimpah. Kalaupun seolah-olah tidak ada berkat, ketika firman Tuhan boleh ditaburkan pada hari ini, itu pun juga berkat Tuhan. Yang mengingatkan kita bahwa siapakah Tuhan, siapakah hamba. Kita adalah hamba yang tidak berguna. Kita punya Tuhan, tapi Tuhan itu datang menjadi hamba, menyelamatkan kita. Itu anugerah. Maka kita pulang nanti hari ini,
Ibadah sudah selesai, renungkan kembali, ucap syukur kepada Tuhan. Tahun 2023 bagaimana Tuhan memimpin. Puji Tuhan ya, 2023 pandemi selesai. Kalau nggak selesai gimana? Saya nggak habis pikir. Anak saya mungkin Zoom online terus ya. Susah cari pekerjaan, tapi cuma 2-3 tahun kita corona. Ada banyak hal kita syukuri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bukan karena kami layak mengucap syukur kepada Engkau, tetapi Engkau melayakkan kami. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, tetapi kami sadar bahwa hamba yang tidak berguna ini harus memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ajarlah kami, tegurlah kami, sadarkan kami untuk mengucap syukur kepada Allah yang sejati yang memberikan anak yang mati di atas kayu salib. Tuhan, ampunilah jika kami lalai, jika kami lupa, jika kami kurang berhikmat, kurang mengucap syukur atas berkat yang Tuhan. Tapi kiranya Tuhan mengampuni, dan mulai sekarang kiranya Tuhan juga pimpin kami menyadari bahwa kami adalah hamba yang tidak berguna dan harusnya memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pimpinlah, hambamu sudah selesai berbicara. Kiranya firman Tuhan ini boleh memimpin kami semua di tahun 2024, tahun yang baru, untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ingatkanlah kami, karena kami begitu lemah, begitu rapuh, dan kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.